Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel Agent of Vlog. Jadi seperti yang diterima, kita akan belajar motor kopling di motor R15 V3. Oke. Jadi sebelumnya kalian tuh harus bersama teman, rekan atau pelatih gitu ya, yang sudah mahir di motor kopling. Jadi jangan sendirian sih ya. Jadi untuk di vlog kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana, ini khususnya untuk pemula ya, belajar motor kopling. Oke. Dan gunakan lokasi yang luas ya, jangan di jalanan yang rame, jalanan umum jangan. Jadi kalian gunakan lokasi yang sepi jalannya, di lapangan yang luas lah areanya itu ya. Oke, langsung saja. Oke, ini gua menggunakan motor teman saya ini. Oke, untuk setiap pengoperan gigi harus menekan kopling ya, dan harus menurunkan gas gitu ya. Jadi pergerakannya itu ketika kita mau masukkan gigi, tengkep dulu, masukkan gigi, ketika akan melaju lepaskan kopling dan gas secara perlahan. Ketika akan naikkan gigi atau menurunkan gigi, lepaskan gas, tekan kopling, turunkan atau naikkan gigi, lepaskan kopling lagi dan gas secara perlahan. Seperti itu ya. Oke. Ketika kita nyalakan, tunggu dulu. Oke, sampai standby ini. Nah, oke. Di sini di speedometer bisa teman-teman lihat ya, indikator N nyala, berarti ini posisi dalam keadaan netral. Oke, kalau ini masuk gigi, N ini akan mati. Nah, tuh kan masuk gigi 2, gear 2, berarti gigi 2. N netral dan strip. Kalau masuk gigi 1, tuh ada tulisan gear 1 dan N-nya mati ya. Ketika ini netral, nah strip ya, dan ini N nyala. Jadi untuk setiap pengoperan gigi, sekali lagi ya, menekan kopling. Untuk gigi 1, gigi 1 ke depan, tekan ke depan. Oke, tuh. Kalau udah gigi 1 ini ke depan tuh udah mentok. Mentok ya. Untuk gigi 2 ke belakang, 3 ke belakang, 4 ke belakang, 5 ke belakang, 6 ke belakang. Untuk menurunkan gigi ke depan, ke depan, ke depan ya, ke depan, ke depan, ke depan, terus ke depan ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, kalau ini udah mentok di gigi 1, nah keras banget nih gigi 1, dan di sini di indikator gear 1 ya. Ini gigi 1. Kalau ingin netral, kita tinggal cukil saja ke atas sedikit. Nah, sedikit. Klik setengah gitu, jangan sampai full ke atas. Dan di sini bisa terlihat tuh N-nya nyala kan. Oke. Ketika ini gear 2, oke, gua posisikan ini ke gigi 2. Nah, bisa teman lihat ya, gear 2. Kalau ingin kalian netral, kalian cukup ke depan saja atau ke bawah, sedikit saja. Klik setengah, jangan sampai full. Jangan sampai full tekan. Oke. Nah, bisa teman lihat tuh N-nya nyala ya. Kalau ini gigi 2, kita full tekan. Oke. Ini akan gigi 1. Tuh. Jadi ketika di posisi gigi 1 ingin ke netral itu setengah aja. Misalnya ini jaraknya itu sampai sini nih. Jadi setengah, klik. Kalau ini sampai ke atas, klik, itu akan masuk ke gigi 2. Sebaliknya kalau ini gigi 2 dan ini posisi gigi 1, tengah-tengah kan di sini. Nah, jadi ketika kita tekan ke depan, klik 1 sampai sini aja. Jadi jangan sampai krek-krek, itu akan masuk ke gigi 2. Jadi untuk awalan kita harus posisi untuk menyalakan mesin, harus posisi dalam keadaan netral. Ini untuk pemula ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita netral posisi ya, gear kita tinggal start aja. Tuh. Oke, nyala mesin. Kita matikan terlebih dahulu. Oke, kita nyalakan lagi. Tunggu dulu sampai standby. Oke. Ketika ini di cut, ini di starter tidak akan nyala mesin. Tapi kalau ini nggak di cut, klik lagi ke bawah, ini starter akan nyala atau mesin akan nyala. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini posisi dalam keadaan netral ketika akan menyalakan mesin. Nah, gimana kan kalau kita masuk gigi terus mesin mati dan akan dinyalakan? Jadi akan menyalakan mesin tapi posisi dalam keadaan gigi masuk. Oke. Nah, gua masukkan gigi ya, gigi 1 bisa teman-teman lihat ya. Ini gigi 1.
Gimana kan untuk menyalakannya? Yaitu harus menekan kupling ya. Kalau nggak menekan kupling ini nggak bakalan maju. Tuh, tuh kan, nggak bakalan maju. Tapi kalau ini posisi dalam keadaan gear 1 ya, masuk gigi, kita tekan kupling, mesin akan nyala. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ingin menyalakan motor dalam keadaan posisi gigi masuk ya, itu harus menekan kopling. Tapi lebih baik posisi dalam keadaan netral. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Untuk posisi motor ini gimana ya? Pegal juga gitu ya. Pegal juga. Oke, kita langsung saja melaju ya. Melaju ini gua gunakan area yang sangat luas dan begitu sepi banget. Jadi rekomendasi banget ini untuk lokasi untuk latihan gitu ya. Jadi kalian juga jangan sendirian ya, sama temen atau rekan gitu ya, teman dekat atau saudara yang dekat. Jangan sama orang yang canggung gitu ya, itu akan membuat kita tuh kaku ya. Jadi harus relax ya kawan-kawan ya, harus relax gitu ya. Nah, jadi sebelum kita melaju, kita tanpa masukkan gigi, posisi dalam keadaan netral, kita coba tarik-tarik terlebih dahulu ya. Itu untuk pelemasan di bagian tangan. Nah, gas, turunkan. Ini untuk melenturkan bagian lengan ya. Terus, nah seberapa dalam tangan memegang kopling itu ya, perlahan. Jadi ketika kita melepaskan kopling, perlahan, jangan sekaligus. Nah, biar lebih lentur lagi, kalian coba bayangin ayo bagi gituannya. Nah, belajar gitu ya, biar tangan kalian tuh nggak kaku gitu cuy. Oke. Dan ketika kita akan melaju ya, misalkan ini kita masukkan gigi, tekan kopling, masukkan gigi 1 ke depan, posisi dalam keadaan gigi 1, ini ditekan terus dan ini digas, ini nggak bakalan maju. Nah, jadi ngupling cenanya tuh, nggak bakalan maju kalau ditekan terus. Nah, untuk pelepasan kopling kita harus pelan-pelan ya, jangan sekaligus. Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Oke, kita lepaskan kopling, perlahan, perlahan, dan motor sendirinya akan melaju. Oke, dan gas sedikit saja, perlahan ya. Nah, perlahan. Tuh. Perlahan ya, tuh. Perlahan kopling dilepaskan. Kalau udah maju seperti ini, kita tambahkan gas sedikit. Kalau udah maju seperti ini, posisi keadaan gigi 1, udah lepaskan saja. Nah, mungkin buat teman semuanya, kalau sudah mahir di motor bebek, kalian cukup apa ya, mengontrol di bagian tangan saja gitu cuy. Oke. Untuk memasukkan gigi ke gigi 2, lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 2, krek ke atas, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke, jadi kopling dan gas itu berlawanan ya. Dan untuk melepaskan kopling jangan sekaligus cuy. Oke, kita putar arah lagi, turunkan gigi ke depan, lepaskan kopling secara perlahan ya. Oke, bisa juga setengah kopling. Nah, kita masukkan gigi 2, lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 2, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Jadi perlahan saja ya untuk melepaskan koplingnya itu cuy. Jadi jangan sekaligus. Kalau sekaligus itu motor bisa, mesin tuh bisa mati. Contohnya seperti ini, kita masukkan gigi, tekan kopling, pasti dalam keadaan gigi 1, ini kopling secara cepat dilepaskan, ini akan mengakibatkan agak sedikit loncat dan mesin akan mati. Nah, jadi harus pelan-pelan ya untuk melepaskan koplingnya. Kita akan nyalakan lagi ini posisi dalam keadaan gigi 1, tapi alangkah baiknya kita netralkan. Tapi kalau masih dalam keadaan gigi 1, kita tekan kopling saja dan kita starter. Seperti ya. Jadi perlahan saja. Nah, kuncinya itu biar mesin gak mati di kopling, pelepasan kopling. Nah, kopling dilepaskan secara perlahan, gas secara perlahan. Oke. Masuk gigi 2 ke atas, lepaskan gas, tekan kopling, krek. Masuk gigi 2, gas lagi, kopling secara perlahan dilepaskan. Jadi berlawanan ya, kopling dan gas itu ya. Nah,
lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 3, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Nah, jadi biar mesin itu enggak mengaung ya, jadi pelepasan kopling itu dan gas itu harus pas ya. Jadi jangan ketika kita masih menenggak kopling, setengah kopling, terus kalian menarik gas, itu akan membuat mesin itu jadi maju hente gitunya. Soalnya seperti ini tuh, yang akan mengaung. Nah itu koplingnya itu masih tertengkap gitu cuy, atau masih tertekan sama tangan itu ya. Oke, kita putar lagi ke sini. Dan untuk kecepatan kalian harus menyesuaikan, untuk gigi itu menyesuaikan dengan kecepatan. Oke, dan di sini juga ada RPM. Nah, kalau di atas, biasa kalau di atas 4000 atau 5000 itu akan, mesin itu akan bergetar dan akan terasa mengaung gitu. Itu harus menaikkan gigi ya. Contoh ini gigi 2, kita akan coba tarik. Nah, di 5000 tuh udah lepaskan gas, tekan kopling, naikkan gigi. Nah, jadi kalau standarnya itu enaknya itu biar mesin enak gitu ya, itu di sekitar 3000 lah ya, 3000. Nah ini G3 tuh 3000 enakan. Nah jadi halus gitu ya. Nah jadi jangan ketika gigi ini gigi 1 kita gas terus ya, ini akan mengaung tuh, engap gitunya tuh, mesin itu menjerit gitu coy. Menjerit. Oke. Dan ketika ini posisi dalam keadaan gigi tinggi ya, gigi besar, posisi kecepatan itu rendah, ini nggak enak juga. Bisa temen lihat RPM itu di bawah 2000 dan gigi itu di gigi 4 ya. Nah ketika maju seperti ini nggak halus melajunya itu ya, jadi geger-jegan gitu coy, cek. Dan ketika posisi kecepatan sangat rendah, ini bisa mengakibatkan mesin itu mati, celap gitu ya. Soalnya putarannya itu nggak pas gitu coy, dan akan terdengar suara itu tuh gejek gitu ya, berisik ya. Dan kendaraan juga ketika melaju itu apa ya, nggak halus, nggak mulus, jadi cendat-cendut cek gitu. Nah terus gimana kan kalau seperti ini, kita ya harus menurunkan gigi gitu, kita harus menurunkan gigi. Gua coba gigi 5 nih, posisi dalam keadaan, nah kecepatan rendah, cek. Nah itu bisa mengakibatkan mesin mati nih. Gua coba tuh. Wah rantai berisik banget nih. Tuh kasihan banget ini sama mesin. Kita harus turunkan gigi. Turunkan gigi. Nah kalau ini kan tuh halus, sesuaikan dengan kecepatan gigi itu ya. Pokoknya kalau pengoperan gigi itu terdengar suara mesin itu ya. Nah sebelumnya sih, jadi dah dibaratkan gitulahnya. Mungkin kalau teman semuanya sudah mahir di motor bebek, kalian bisa lah menyesuaikan untuk pengoperan gigi di mana saatnya kita mengoper gigi atau menurunkan gigi seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk tutorial di pagi ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman semuanya, khususnya untuk pemula. Kalau ada kekurangan mohon maaf sekali. Kalau ada koreksi kalian atau ada tambahan, kalian bisa komentar di bawah ya. Terima kasih. Dan ya, kalau ingin tidak mengaung ketika pengoperan gigi, ini jangan terus ditengkep ya. Ini ditengkep setengah kopling tapi gas ditarik, ini akan nah jadi harus lepaskan kopling gitu coy. Nah kalau udah maju seperti ini ya udah enjoy aja gitu coy. Untuk pemberhentian juga ketika di pengereman di atas 30 km per jam gunakan rem depan, di bawah 30 km per jam gunakan rem belakang ya. Kalau di atas 30 km per jam rem depan dan dibarengi dengan bantuan rem belakang gitu ya kawan-kawan ya. Jadi jangan rem depan doang gitu. Nah terus untuk pemberhentian
misalkan ini kita akan berhenti, kita lepaskan gas, tekan kupling. Dari kejauhan kita tekan kupling. Nah, kita kalau ini ditekan full, kita ditarik terus seperti ini nggak bakal maju. Nah, jadi sepertinya halnya ya tidak masuk gigi gitu, cuy. Nah, ketika ini dilepaskan ya ini akan maju lagi tuh. Seperti ya. Untuk berhenti kalian gunakan kaki yang kiri ya untuk berhenti itu ya. Kaki kiri itu terlebih dahulu untuk menahan beban atau menginjakan ke jalan ya, seperti itu ya. Jadi itu dia ya, untuk menetralkan kalian sudah tahu, untuk menurunkan kalian sudah tahu. Mungkin itu dia untuk vlog kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.